Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini yang Pak Sen bahas adalah materi tentang perbandingan. Di mana materi perbandingan itu yang Pak Sen jelaskan, di antaranya adalah konsep perbandingan, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai. Khusus pada video kali ini yang Pak Sen bahas adalah bagaimana konsep perbandingan itu dan bagaimana perbandingan senilainya. Untuk perbandingan berbalik nilainya akan Pak Sen jelaskan pada video selanjutnya, ya. Pertama, Pak Sen akan jelaskan bagaimana konsep perbandingan itu. Jadi, perbandingan itu sama dengan rasio. Rasio atau perbandingan adalah istilah matematika untuk membandingkan dua objek atau lebih. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat pada soal berikut ini. Usia ayah adalah 45 tahun. Dan usia ibu 40 tahun. Sedangkan usia Ray 15 tahun. Dan Ani berusia 10 tahun. Tentukan perbandingan usia ayah dengan usia ibu, perbandingan usia Ray dengan usia Ani, dan perbandingan usia ayah dengan Ray. Jadi konsep perbandingan pada soal berikut ini adalah untuk yang bagian A. Kita disuruh mencari perbandingan usia ayah dengan usia ibu. Misalnya usia ayah itu misalnya usia ayah Pak Sen misalkan A, usia ibu Pak Sen misalkan dengan I. Jadi kalau yang namanya perbandingan usia ayah berbanding usia ibu, ya, sama dengan berapa sih usia ayah? Oke, 45 ya. 45 berbanding 40 tahun. Nah, konsep perbandingan ini bisa kita jadikan sebagai pecahan. Sehingga 45 berbanding 40 ini sama dengan 45 per 40. Nah, kalau kita sederhanakan, 45 per 40 ini sama-sama bagi 5. Ya, sehingga 9 per 8. Nah, karena kita dapatkan hasil sederhananya itu 9 per 8, jadi perbandingan usia ayah dengan usia ibu yaitu 9 berbanding 8. Jadi seperti itu. Kalau yang B, disuruh mencari perbandingan usia Ray dengan usia Ani. Misalnya Pak Sen misalkan Ray itu misalnya R. Berbanding usia Ani, Pak Sen misalkan AN. Ya. Ray, usia Ray-nya berapa? 15 ya. 15 berbanding 10. Nah, seperti sebelumnya kita ubah dalam bentuk pecahan. 15 per 10 sama dengan, nah sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 5 juga ya. 3 per 2. Jadi perbandingan usia Ray dan usia Ani yaitu 3 berbanding 2. Oke, bisa kan adik-adik? Nah, kalau yang terakhir, perbandingan usia ayah dengan usia Ray. Tadi kita misalkan usia ayah itu adalah A, usia Ray adalah R. Sehingga usia ayah berapa? 45 berbanding Ray-nya usia 15. Berarti 45 per 15 sama dengan, sama-sama bagi 15 ya. 45 bagi 15, 3. Nah, 15 bagi 15, 1. Sehingga perbandingan usia ayah dengan Ray adalah 3 berbanding 1. Nah, jadi begitu adik-adik. Beginilah konsep perbandingan. Lalu, apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang nilainya sebanding. Jika besaran yang satu berubah naik, maka besaran lainnya juga akan berubah naik. Demikian pula sebaliknya. Jika besaran yang satu turun, maka besaran lainnya juga akan turun. Jadi, kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Jadi, ada besaran 1, yaitu A dan C. Kemudian besaran 2 ada B dan D. Secara matematis, perbandingan senilai itu dapat ditulis A berbanding C sama dengan B berbanding D. Nah, jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, maka A per C sama dengan B per D. Inilah yang kita sebut sebagai perbandingan senilai.
Jadi adik-adik harus ingat, inilah formula untuk perbandingan senilai. Ya, untuk lebih jelasnya, kita akan perdalam lagi konsep perbandingan senilai pada contoh soal yang sudah Pak Sen berikan pada video kali ini. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, ini Pak Sen sudah tulis beberapa contoh masalah yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep perbandingan senilai. Di antaranya jumlah barang dengan harga barang, jarak tempuh dengan bahan bakar, kemudian jumlah tabungan dengan lama penyimpanan, dan jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Jadi, jika kalian menemukan soal-soal yang berkaitan dengan 4 kasus ini, berarti secara langsung bisa diselesaikan dengan konsep perbandingan senilai. Langsung saja ke contoh soal yang pertama dan yang kedua yang berkaitan dengan konsep perbandingan. Contoh 1. Perbandingan usia Amir dan Tini adalah 7:14. Jika usia Amir 28 tahun, maka tentukan usia Tini. Jadi sebelum kita selesaikan masalah perbandingan ini, Pak Sen misalkan Amir itu A, ya, Tini itu misalnya T. Jadi dari soal diketahui bahwa perbandingan usia Amir dan usia Tini itu adalah 7:14. Jadi cara mudah untuk menyelesaikan contoh perbandingan ini, kita bisa selesaikan dengan cara, misalnya Amir itu perbandingannya adalah 7, berarti bisa kita tulis sebagai 7x. Kemudian Tini itu bisa kita tulis sebagai 14x. Nah, jadi diketahui itu adalah usia Amirnya itu adalah 28 tahun. Usia Amirnya itu adalah 28 tahun. Maka, karena usia Amir itu adalah 7x, maka 7x sama dengan 28. Jadi kita akan cari dulu nilai x-nya. Maka x sama dengan 28/7. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, kemudian yang ditanya usia Tini. Usia Tini itu adalah 14x. Sama dengan, nah x-nya adalah 4. Berarti 14 kalikan 4. Berarti 14 kali 4 sama dengan 56. Jadi usia Tini kita temukan 56 tahun. Ya. Kemudian untuk contoh soal 2. Sama seperti contoh soal 1 ya. Ayah beternak ayam dan itik. Perbandingan ayam dan itik adalah 8:7. Jika banyaknya itik 280 ekor, maka tentukan banyaknya ayam. Kita pakai cara termudah seperti tadi. Misalnya ayam itu adalah A, itik itu adalah I. Ayam adalah A, itik itu adalah I. Berarti A berbanding I itu sama dengan 8/7. Nah, jadi bisa kita tulis A itu 8x. I itu adalah 7x. Ya. Nah, di soal diketahui banyaknya itik itu 280 ekor. Berarti, nih ya. Banyaknya itik 280. Sehingga bisa kita tulis 7x sama dengan 280. Sehingga kalau kita cari nilai x-nya, x sama dengan 280/7. Sehingga kita temukan nilai x-nya itu adalah 40. Nah, karena di soal yang ditanya adalah banyaknya ayam, jadi banyak ayam. Nah, perbandingan ayam tadi itu adalah 8x. 8x sama dengan 8 kali 40 ya, karena kita temukan nilai x-nya itu adalah 40. Sehingga banyaknya ayam itu adalah 8 kali 40 berarti 320 ekor. Inilah banyaknya ayam. Oke, next. Contoh soal jumlah barang dengan harga barang. Ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Soalnya adalah Anthony pergi ke toko untuk membeli pensil. Harga 3 pensil di toko tersebut adalah Rp 6.600. Jika Anthony membeli 5 buah pensil, maka harga yang harus dibayar Anthony adalah, nah jadi dari soal sudah bisa kita ketahui ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Karena kenapa? Semakin banyak Anthony membeli pensil, maka harga yang harus dibayar Anthony juga semakin banyak. Begitu pula sebaliknya.
Jika Antoni semakin sedikit membeli pensil, maka harga yang harus dibayar Antoni juga semakin sedikit pula. Nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal perbandingan hasil nilai, kita harus sajikan dulu ke dalam bentuk tabel seperti formula sebelumnya. Seperti ini. Oke, besarannya itu adalah jumlah barang dengan harga barang, ya. Jumlah. Kemudian di sini harga. Jumlahnya, membeli 3 pensil, dia harus membayar 6.600. Nah, kalau Antoni membeli 5 pensil, berapa harga yang harus dibayar? Berarti kita misalkan X karena tidak diketahui harganya. Nah, sehingga kalau kita gunakan formula perbandingan hasil nilai, jadinya 3 ini adalah A, C ini adalah 5, kemudian 6.600 ini adalah B, dan X ini adalah D, ya. Sehingga bisa kita tuliskan sesuai dengan formula yang tadi, A per C sama dengan B per D. Nah, A-nya adalah kita ganti pakai 3. 3 per 5 sama dengan 6.600 per X. Ya, karena X yang ditanya. Selanjutnya kita kalikan silang. 3 kali X berarti 3 kali X sama dengan 6.600 kalikan 5. Sehingga 3 kali X adalah 3X sama dengan 6.600 kali 5 hasilnya 33.000. Nah, sehingga untuk mencari nilai X-nya, X sama dengan 33.000 bagi dengan 3. Sehingga X-nya adalah 11.000. Inilah harga yang harus dibayar oleh Antoni. Jadi, konsep menyelesaikan soal perbandingan hasil nilai seperti ini ya. Kita akan coba ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini berkenaan dengan jarak tempuh dengan bahan bakar diperlukan. Jika sebuah sepeda motor dengan 6 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km, maka tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut dengan 10 liter bensin. Jadi logikanya, semakin banyak dia punya bensin, maka jarak yang ditempuh juga semakin jauh, ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi seperti biasa, kita sajikan dulu soal ini ke dalam bentuk tabel. Jadi di sini ada bahan bakar, kemudian besarannya, jarak. Jadi kalau sepeda motornya berisi 6 liter, jarak yang ditempuh adalah 30. Kemudian jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut dengan 10 liter. Berarti kalau dia 10 liter, berapa jarak yang ditempuh? Kita misalkan dengan X. Sehingga sesuai dengan formula perbandingan hasil nilai yang tadi, maka langsung saja Pak San bisa tuliskan seperti ini. 6 per 10 sama dengan 30 per X. Kalikan silang. 6 kali X sama dengan 30 kali 10. Sehingga 6X sama dengan 30 kali 10 adalah 300. Berarti X sama dengan 300 per 6. Sehingga X-nya itu adalah 50. Jadi jarak yang ditempuh itu sejauh 50 km. Soal selanjutnya berkenaan dengan jumlah tabungan dengan lama penyimpanan. Rico punya keinginan untuk membeli sepatu baru. Maka dari itu dia menabung setiap hari. Jumlah tabungannya selama 42 hari yaitu 294.000. Agar tabungannya berjumlah 455.000, berapa hari Rico harus menabung? Jadi seperti biasa kita sajikan dulu ke dalam bentuk tabel ya. Jadi besarannya itu ada lama penyimpanan dan jumlah tabungannya. Kalau dia lamanya 42 hari, jumlah tabungannya itu adalah 294.000. Nah, agar berjumlah 455.000 berarti jumlah tabungannya. Berapa hari Rico harus menabung? Berarti disinilah X-nya. Ya, karena yang tanya adalah berapa harinya. Sehingga berdasarkan formula perbandingan hasil nilai, Pak San langsung saja bisa tuliskan 42 per X sama dengan
294.000 per 455.000. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan ini, ya. Ya, nolnya bisa kita coret. Kemudian kita kalikan silang. 455 kalikan dengan 42. Berarti 455 kali 42 sama dengan 294 kali X. 294 kali X. Sehingga 455 kali 42 hasilnya adalah 19.110 sama dengan 294 X. Jadi kalau kita mencari nilai X-nya, X sama dengan 19.110 bagi dengan 294. Sehingga X-nya sama dengan 65. Jadi lama Riko menabung itu adalah 65 hari. Jadi seperti itu jawabannya. Soal terakhir. Soal ini berkenaan dengan jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Seorang mandor harus membayar 13 orang pekerja perharinya sejumlah 1.560.000. Berapa jumlah pekerja perharinya jika yang dibayarkan adalah 3 juta rupiah? Jadi logikanya, semakin banyak pekerja, berarti semakin banyak pula mandor itu harus membayar upahnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi seperti biasa kita tulis dulu ke dalam bentuk tabel. Besarannya adalah pekerja dan upah. Jadi kalau pekerjanya ada 13, upah yang dibayarkan adalah 1.560.000. Kemudian kalau yang dibayarkan itu sejumlah 3 juta, berapa jumlah pekerja perharinya? Nah, X. Langsung saja bisa kita tulis 13 per X sama dengan 1.560.000 per 3 juta. Nah, jadi bisa kita coret ini nolnya, kita hilangkan, sederhanakan. Selanjutnya kita kalikan silang. 3.000 kali 13. 3.000 kali 13 sama dengan 1.560 kalikan dengan X. 1.560 kalikan dengan X. Sehingga 3.000 kali 13 yaitu 39.000 sama dengan 1.560X. Mencari nilai X-nya, X sama dengan 39.000 bagi dengan 1.560. Sehingga X-nya adalah 25. Jadi jumlah pekerja perharinya itu adalah sebanyak 25 orang. Nah, itu saja yang Pak San bisa sampaikan untuk perbandingan hasil nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, Pak San akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa berlatih dan terima kasih.